Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan kami. Hari ini kami mau katakan kami ingin nikmati hadirat-Mu. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Sebab itu mari umat Tuhan, engkau yang di rumah-rumah, pagi hari ini mari sembah Tuhan. Sembah Dia. Inna maralabaya syandaralabu. Haleluya. Kami nikmati setiap kebaikan-Mu. Kami nikmati setiap kemurahan-Mu. Haleluya. Hanya Kaulah yang layak disembah. Hanya Kau yang patut ditinggikan ya Tuhan. Kami sukai hadirat-Mu, oh Yesus.
kami mau terus menikmati kasih dan kemurahan-Mu, sebab kebaikan-Mu, sebab kasih setia-Mu ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Oh Tuhan Yesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh rabatan karalabas. Oh basani rarabos. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, yang kami bisa di pagi hari ini cuma satu Tuhan. Kami mau Tuhan senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa diri kami, hidup kami Tuhan Yesus setiap harinya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami gak tahu harus buat apa Tuhan Yesus, tetapi kami tahu Tuhan bahwa kebenaran-Mu Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan Yesus hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkah kami Tuhan Yesus di pagi ini. Biar Engkau Tuhan yang menyempurnakan setiap apa yang kami dapat di pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari-hari ini kita dihadapin sama satu kondisi di mana kita itu berdoa dengan cara yang harus tidak ada bosannya. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dikatakan bahwa berdoa tidak jemu-jemu. Kata jemu itu dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah hal yang tidak disukai, hal yang suka dilakukan, atau hal yang membosankan. Mengapa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa doa yang
tidak boleh jemu-jemu. Karena ternyata manusia itu ketika dia berdoa, ternyata ada faktor di mana doa itu menjadi hal yang menjemukan, membosankan. Kenapa? Karena tidak ada hasil dari apa yang kita doakan. Saya ingin menyatakan salah satu kesaksian dari teman saya. Beliau adalah seorang pemain drum yang sama-sama kami pelayanan di youth saat itu juga. Nah, saat itu dia menikah dengan seorang singer, dan saat itu mereka sangat-sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka. Namun tahun demi tahun apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Bahkan mereka terus berdoa dan mereka selalu bilang bahwa iman mereka bahwa mereka akan memiliki anak. Dalam pergumulannya, dia justru malah makin giat melayani Tuhan. Makin luar biasa banget melayani, bukan hanya di musik ternyata. Dia melayani sampai dia belajar teologi untuk makin nyenengin hati Tuhan. Sampai akhirnya setelah 10 tahun beliau dikaruniai anak, bahkan bukan satu, dan sekarang ada 2 anak yang menemani keluarga mereka. Dan itu luar biasa banget, karena ternyata doa yang tidak jemu-jemu itu menghasilkan sesuatu. Mari kita buka di Lukas 8 ayat 2-6. Boleh kita baca? Lukas 18 ayat 2-6. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Nah, dalam perumpamaan yang terdapat di Lukas 18 ayat 1-8 ini, bahwa ada 2 sosok, yaitu hakim dan janda. Di mana saat tradisi di Yahudi bahwa hakim adalah orang yang ditunjuk sebagai perwakilan Tuhan untuk menunjukkan kebenaran. Yang kedua adalah janda, di mana saat itu wanita dan yang disebut janda adalah satu kasta yang dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup, tidak memiliki pegangan akan kehidupannya, dan itu akhirnya membuat kasta ini, janda ini menjadi seseorang yang dipandang sebelah mata. Namun kita melihat bahwa janda ini melakukan sesuatu yang kita kadang berpikir kita harus belajar dari janda ini. Nah, dari apa yang saya baca, ternyata kita kadang-kadang mengalami satu sisi di mana ketika kita bosan berdoa karena pertama, seringkali kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia terbatas. Yang kedua, kita menetapkan waktu realisasi berdasarkan banyaknya dan lamanya berdoa. Jadi dengan kata lain misalnya gini, kita berdoa nih, sudah doa puasa 40 hari. Kita yakin bahwa hari 41 Tuhan bakal menjawab doa kita. Ternyata nggak sesederhana itu. Nah, ternyata satu lagi bahwa kenapa kita berdoa itu bisa jemu, karena kita tidak menikmati proses. Seperti saya katakan tadi bahwa teman saya KTD ini, dia menikmati proses yang dia jalani bersama Tuhan. Justru malah bukan semakin lemah, semakin kuat. Ada 7 hal yang dapat kita pelajari di dalam ayat ini, bahwa yang pertama, bahwa wanita ini tahu ia memiliki hak untuk meminta. Banyak dari kita yang tidak mengerti dan bahkan juga tidak sadar bahwa ternyata kita itu anak-anak Allah yang memiliki hak untuk meminta kepada bapaknya. Seperti seorang anak yang minta ke bapaknya, kita punya hak untuk meminta berdasarkan apa yang kita inginkan saat itu. Yang kedua, janda itu tersebut tahu ada penolakan. Nah, di sini kadang kita punya permintaan dan kita justru malah takut, lah ini Tuhan bakal kabulin gak ya?
apa Tuhan bakal bisa nggak ya ngelakuin ini seperti ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari janda ini, dia itu terus dia nggak takut sama penolakan, justru malah dia semakin giat untuk datang ke hakim ini. Yang ketiga, ia tidak menyerah, malah semakin mendesak hakim. Nah, kegagalan itu justru malah membuat kita giat mencari Tuhan, bukan malah giat mencari pertolongan manusia. Yang keempat, ia percaya dengan apa yang dilakukannya akan ada jalan keluar. Kenapa si janda ini memiliki rasa seperti itu? Karena ia memiliki iman yang benar-benar teguh. Ketika dia berjalan, dia melakukan itu, dia tahu bahwa akan ada jalan keluar. Selanjutnya, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang doa yang akhirnya menjadi membosankan adalah ketika kita berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Artinya doa sesuai dengan apa yang kita tahu. Wah, berarti doa 2 jam akan ngebuat Tuhan makin membuat jalan keluar. Oh, 3 jam makin membuat jalan keluar. Tapi sebenarnya tidak. Dari hati itu tidak bisa berbohong-bohong. Ketika kita berkomunikasi sama Tuhan, hati kita sungguh-sungguh, jalan keluar itu justru malah Tuhan akan tunjukkan. Yang kelima, ia percaya terhadap hakim. Nah, ini sesuatu yang sangat indah di ayat ini, bahwa seperti kayak kita meletakkan rasa percaya kita sama Tuhan. Tuhan itu memang tidak kelihatan. Tuhan itu memang kita tidak bisa seperti kayak teman kita yang kita minta bantuan tuh yang kayak, yaudah saya tolong. Tapi Tuhan itu sebenarnya Allah yang hidup, yang kita harus taruh iman kita yang besar supaya kita tahu bahwa pertolongan itu memang datangnya dari Tuhan, bukan dari apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah waktu Tuhan. Nah, di sini saudara, bahwa doa yang sungguh-sungguh itu menghasilkan kebenaran yang akan menuntun kita pada kairosnya Tuhan. Kairos itu artinya adalah waktunya Tuhan, di mana Tuhan beracara pada apa yang kita lakukan. Dan saya mau ajak saudara pagi ini, yuk kita sama-sama mau nyembah Tuhan. Saya mau dan kita sama-sama menemukan hatinya Tuhan pagi ini. Mungkin kita mengalami saat-saat ini tuh kayak, Tuhan, saya sudah berdoa cukup lama untuk masalah saya. Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal, puasa, bahkan saya menambah jam ibadah saya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi ketahui saudara bahwa ada namanya kairos Tuhan yang akan membuat kita tahu bahwa sebenarnya mujizat itu bukan bicara soal hanya kesembuhan, tapi mujizat itu berbicara soal pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan diri sendiri, pemulihan apapun, walaupun keadaan itu gak berubah. Yuk sama-sama kita mau satukan hati, kita mau sembah Tuhan. Khurabashan diralabaralabaralabas kirarabo inanamasine kiralabaralabas kenanabo kiralabaralabas kenanamananamananamananamananamanana iraboranamas kirarabo kiralabaralabaralaba kinanama hinanama Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Nyatakan iman mulat pujian ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Katakan dengan iman, segala perkara
ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa seberapa banyak Tuhan kami berdoa, seberapa giat Tuhan Yesus kami menyatakan Tuhan isi hati kami Tuhan Yesus dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Tapi kami gak mau menyerah Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa ada Kairos Tuhan yang menyertai kami. Ada waktu Tuhan yang terbaik yang akan membuat namamu ditinggikan di sekitar kehidupan kami Tuhan Yesus, dan menjadi kesaksian yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau boleh belajar Tuhan Yesus pagi ini Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan seorang janda ini Tuhan Yesus yang boleh giat Tuhan untuk mencari Tuhan kebenaran Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus pagi ini Tuhan Yesus mau mencari Tuhan Engkau Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kami Tuhan Yesus terbatas Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa saat waktunya Tuhan itu ada Tuhan, saat kairosnya Tuhan ada di depan kami Tuhan. Kami tahu itu semua indah Tuhan Yesus, dan segala apa yang kami lakukan Tuhan menjadi sesuatu yang kesaksian bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teguhkan Tuhan Yesus iman kami Tuhan, teguhkan Tuhan Yesus hati kami Tuhan, untuk tetap Tuhan Yesus pada kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus belajar Tuhan untuk menjadi orang yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami syukur Tuhan Yesus buat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.